Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, pendamping PKH Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video stimulasi modul 2 sesi 1 langkah 5, dukungan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Luar biasa. Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat ya Pak, Bu? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, mari bersama kita buka dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak, Ibu-ibu, bulan kemarin kita sudah belajar bersama ya mengenai stunting. Stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Berarti pendek itu bukan berarti stunting ya Ibu-ibu. Dampaknya itu anak itu gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap penyakit. Jadi ketika anak itu tumbuh stunting tidak bisa menjadi penerus bangsa. Begitu ya Ibu-ibu ya untuk materi bulan kemarin. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita berdiskusi bersama. Ini saya bagi kelompok. Ini untuk kelompok yang pertama sebelah kanan saya dan kelompok yang kedua sebelah kiri saya. Kelompok yang pertama nanti berdiskusi mengenai upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Kelompok pertama ini pencegahannya. Untuk kelompok yang kedua, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Untuk kelompok 2 ini penanganannya ya Pak. Sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompoknya, lalu ditulis di kertas hasil diskusinya. Diskusinya ya untuk kelompok yang pertama, silahkan kelompok yang pertama. Upaya apa yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting? Pencegahannya gimana? Silahkan Pak. Yang pertama, pemberian makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, mencari informasi tentang kehamilan melalui Vaskes. Yang ketiga, stimulasi sejak dalam kandungan. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Sekian dari kelompok 1. Oh ya, untuk kelompok 1 sudah ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 tadi berdiskusi mengenai upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Penanganannya seperti apa? Silahkan Pak. 1. Tidak boleh mengolok-olok anak tersebut. Yang kedua, mengakses rujukan layanan Vaskes. Oh iya, untuk mencegah anak stunting dari hasil diskusi tadi, orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Makanan gizi seimbang itu tidak melulu mahal gitu Pak. Ini bisa diakses melalui potensi yang ada di sekitar kita. Bisa memanfaatkan kebun atau lahan, kemudian mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Ini layanan kesehatan dan informasi yang tepat ini bukan yang berita palsu ya Pak. Dan pemberian stimulasi atau rangsangan dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Untuk mengenangani anak stunting, ketika terdapat anak yang stunting, keluarga dan lingkungan tidak boleh melabeli dan mengolok-olok ya Pak anak tersebut. Yang kedua, memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak dari stunting tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun kita, stunting itu dekat dengan kita dan kita harus peduli. Begitu ya Pak? Ya Pak? Ya Bu. Kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus
bangsa yang lebih baik. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, setelah berdiskusi, rencana apa yang akan bapak dan ibu lakukan di rumah untuk menangani dan mencegah stunting? Bapak Imam mungkin rencananya apa, Pak? Memberikan makanan yang bergizi dan seimbang. Oh iya, bagus sekali ya Pak ya. Harus memberikan makanan yang bergizi dan seimbang. Sekarang bisa ditulis di kertas. Tulis di kertas ya Pak ya. Ini janji diri kita setelah kita berdiskusi bersama mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Bapak dan Ibu akan menuliskan janji diri yang dilakukan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Sudah? Sekarang silahkan dikumpulkan. Ini kumpulkan dulu ya. Sebagai pendamping PKH mengingatkan kembali ke bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu semua ini sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu berupa bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Ya Pak, ya Bu? Ya Bu. Nah, maka dari itu bantuan yang diberikan pemerintah itu harus dioptimalkan seperti bantuan BPNT. BPNT itu tiap bulan ya Bu, ya Pak. Ya. Jadi beras, telur, daging, sayur, buah-buahan, kacang-kacangan yang didapat setiap bulan bisa dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu ya Bu, ya Pak. Ya. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak semua, tadi kembali lagi, stunting itu dekat dengan kita, siapapun kita harus peduli karena itu untuk kelangsungan penerus bangsa kita. Maka dari itu ketika saudara, tetangga, ataupun keluarga kita sendiri yang stunting, segera laporkan, bisa ke pendamping PKH, bidan desa atau puskesmas agar mendapatkan rujukan yang terbaik karena stunting ini tidak dapat diobati. Seperti itu ya Pak, ya Bu? Ya Bu. Tadi kita sudah berdiskusi dan belajar bersama ya Pak, Bu. Kita ingat bersama bahwa pengertian stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, tetapi pendek itu tidak sama dengan stunting. Seperti itu ya Pak, Bu. Untuk materi bulan ini sudah selesai. Tabel janji diri juga sudah dibuat dan bisa dilaksanakan di rumah. Setuju ya Pak, Bu? Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau sudah paham, sampai bertemu bulan depan dengan materi selanjutnya. Sebelum kita tutup, mari bersama kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam pertemuan kelompok ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan atau dilaksanakan di rumah. Seperti itu ya Pak, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.